kita lanjutkan kembali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Setelah kita pahami halang menghalangi atau hijab ya. Nanti ada hajib dan ada mahjub. Kemarin sudah atau di video sebelumnya kita sudah bahas mengenai mahjub yang atau orang-orang yang tidak dihalangi dan tidak juga menghalangi, yaitu suami dan istri atau pasangan. Kemudian yang menghalangi tapi tidak pernah dihalangi, yaitu keturunan, itu anak saja, satu level keturunan, dan level asal usul yaitu ayah dan ibu. Dia tidak pernah dihalangi. Kemudian yang hanya dihalangi tapi tidak pernah menghalangi, yaitu nenek dan kakek, nenek dari ayah dan dari ibu, kemudian saudara seibu. Itu dia tidak pernah menghalangi tapi akan dihalangi. Oke, ini yang umum. Ya. Dan nanti selain ini, kita masih ingat tabelnya masih panjang, itu kita akan mendapatkan ahli waris itu dia bisa menghalangi dan juga bisa dihalangi. Jadi selain ini bisa menghalangi dan juga bisa dihalangi. Masih ingat tabelnya kan? Selain ini bisa menghalangi dan bisa dihalangi. Nah, dari sini dulu kita simpulkan dulu bahwa ada ahli waris. Nah, gitu ya. Jadi ahli waris itu tidak semuanya menerima warisan gitu. Sekarang kalau yang ada itu misalnya jadi kita akan mendapatkan begini ketika semua ahli waris ada. Nah, gini. Kita bagi dulu. Jadi di ahli waris itu ada laki-laki ada perempuan ya. Jadi nanti ahli waris ini ya. Al waris kalau dalam bahasa Arabnya waris saja. Jadi al waris. Ini kan. Nah, ini salah, bukan sin ya. Tapi ini kita bagi dua, dia ada laki-laki. Kita laki-laki, rijal gitu, dan nisa atau perempuan. Gitu. Dua jenis kelamin ini ya. Ada laki-laki dan juga ada perempuan. Nah, kalau semuanya ada, nih kita bagi. Kalau semuanya ada. Tapi sebelum kita semuanya ada, kalau semua ahli waris laki-laki ada. Jadi semua ahli waris, al-waris, kita sebut ahli waris ya dalam bahasa Indonesia. Ahli waris laki-laki. Laki-laki saja, perempuan nggak ada, anggap perempuan yang nggak ada. Maka yang kebagian itu hanya ada 3. Ya. Jadi maka ketika semua ada, maka ini case 1 ya, case 1. Kalau semua untuk setiap ahli waris itu ada, ya. Ahli waris laki-laki, perempuan dianggap tidak ada, maka yang kebagian itu hanya 3. Maka yang mendapat itu hanya 1. Kalau kita istilah hanya ayah, anak laki-laki berarti kan hanya laki-laki ya. Kemudian sama suami. Nih, jadi kalau semua ahli waris ada, laki-laki saja, maka yang mendapatkan hanya 3 ini. Ayah, anak laki-laki, dan ini. Nah, sekarang case 2. Kalau semuanya perempuan yang ada, jadi case 2. Untuk semua ahli waris perempuan saja. Tapi semuanya ada. Ini laki-laki saja. Semua laki-laki ada. Nah, kalau ini semua perempuan ada. Semua perempuan ada. Maka yang dapat siapa? Gitu ya. Yang dapat siapa? Yang dapat, maka yang dapat 1 anak perempuan, cucu perempuan, cucu
Semua perempuan ya, anak perempuan, cucu perempuan, terus ibu, terus saudara perempuan, kandung, kemudian istri. Jadi lebih banyak. Kalau semuanya ada gitu ya. Kalau semua perempuan saja yang ada. Tapi semuanya ada yang perempuan ini. Makanya yang dapat hanya anak perempuan, cucu perempuan, ibu, saudara perempuan kandung, kemudian istri. Kita sebenarnya harusnya dari istri dulu ya. Ya. Nah, sekarang kalau semua ahli waris ada, baik laki-laki maupun perempuan. Semua ahli waris ada. Maka siapa yang dapat? Nah, ini yang dapat hanya jika semua ada. Maka yang dapat adalah anak. Ya, anak laki-laki dan perempuan. Ya. Kemudian ayah. Ya. Terus ibu. Kemudian pasangan. Pasti ini salah satu, nggak mungkin dua kan? Suami atau istri. Jadi pasti antara suami dan istri. Jadi kalau semua ada, maka yang dapat hanya anak laki-laki dan perempuan. Ya, karena semua ada loh ya, syaratnya semua ada. Anak laki-laki perempuan ada. Tidak hanya anak perempuan saja loh ya. Ya, ini syaratnya begitu. Ayah, ibu, sama pasangan. Jadi yang dapat ini kalau ini kita pisah, ini dipisah ya. Anak itu 1, anak perempuan kedua, ayah 3, 4, 5. 5 yang dapat. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5 juga. Kalau ini 1, 2, 3. Jadi kalau ini kenapa? Karena tadi ada hijab, ada hajib dan ada mahjub. Ada yang dihalangi dan ada yang menghalangi. Jadi proses dihalangi menghalangi menyebabkan seperti ini. Oke. Nanti problemnya ketika ada yang nggak ada, nah, baru dia berkembang tabelnya. Oke. Jadi nanti baru berkembang tabelnya. Jadi untuk ini sampai di sini. Kesimpulan dari hijab adalah ketika semua ada. Makanya cara membagikan waris adalah kumpulkan dulu semua ahli waris. Jadi dari mana kita mengumpulkan ahli waris? Kita buat dulu tabelnya. Nah, di tabel-tabel itu ada nggak orangnya? Oh, ini ada. Yang nggak ada hapus. Yang nggak ada hapus. Itu nggak ada orangnya gitu. Masih udah meninggal maksudnya ya. Udah meninggal, hapus. Nah, sekarang apakah semua ada atau semua tidak ada? Atau semua ada atau semua laki-laki saja yang ada atau semua perempuan ada yang ada? Atau kondisinya tidak semua ada. Nah, itu nanti dipikirkan lagi kalau tidak semua ada. Oke, bisa diikuti. Ini kasus ya, ini udah pengamatan kasus pengamatan tapi masih kasus umum kita melihatnya ya. Kalau kasus khusus udah beda lagi. Ini untuk akibat dari adanya hijab, hajib dan mahjub yang menghalangi dan yang dihalangi. Demikian. Wallahu a'lam bishawab.